Cerita ini diangkat dari mitos warga sekitar mengenai siluman monyet kembar yang menguasai suatu hutan. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Tepat 5 tahun setelah aku berhasil lolos dari teror makhluk penunggu pabrik tua, kini Pak Lek mengajakku untuk menghampiri tempat itu sekali lagi. Malam ini dia akan muncul lagi. Kamu sudah siap? Pak Lek memastikan sekali lagi tentang kesiapanku menghadapi makhluk yang dulu menculik Ani, temanku di desa. Ya Pak Lek, kali ini nggak akan sama seperti dulu. Tepat setelah matahari terbenam, suasana di tempat itu tidak lagi sama. Seolah seluruh komplek pabrik gula telah berganti penghuni dan dipenuhi oleh roh-roh penasaran dan makhluk halus yang entah berasal dari mana. Tidak seperti malam yang lain. Saat malam-malam tertentu, makhluk yang dikenal sebagai penguasa tempat ini muncul untuk meminta tumbal yang biasa diterima saat pabrik ini masih beroperasi. Sayangnya walaupun sudah tidak beroperasi, makhluk itu kerap menjebak anak-anak kecil yang tersesat di hutan untuk menjadi tumbalnya. Kemunculannya selalu ditandai dengan suara tangisan roh-roh anak kecil yang berkeliaran di dalam pabrik gula. Persis dengan yang sedang terdengar saat ini. Dia datang. Roh-roh bocah itu biar Pak Lek yang nanganin. Kamu fokus sama makhluk itu. Seketika aku menelan ludah. Walaupun sudah bersiap dan melatih diri, wujud makhluk itu tetap membuatku merasa cukup gentar. Bagaimana tidak? Yang aku hadapi adalah makhluk pemakan tumbal yang telah ada sejak hampir ratusan tahun yang lalu. Tubuhnya seperti genderuwo dengan bekas borok hampir di setiap tubuhnya. Dan ukurannya saat berdiri sudah hampir menyamai tinggi pabrik gula ini. Iya Pak Lek, kalau aku nggak sanggup, kita kabur ya, ucapku. Jangan menyerah dulu, saat roh anak-anak korban tumbal ini mulai tenang, dia tidak akan sebesar itu lagi. Balas Pak Lek mencoba menyemangatiku. Aku percaya dengan Pak Lek dan segera berlari ke arah makhluk itu sebelum ia masuk ke pabrik gula. Kami harus bergegas karena kami tahu ada seorang anak lagi yang terjebak di sana. Kliwon! Teriaku memanggil kera kecil sahabatku yang segera menaiki pundakku. Sebuah kekuatan aneh muncul dari tangan kecil Kliwon dan ia menyalurkannya ke salah satu lenganku hingga sebuah kekuatan mengalir di tanganku. Dengan kekuatan yang ia pinjamkan, aku memukulnya pada salah satu kaki makhluk raksasa itu hingga ia terduduk. Namun sepertinya seranganku tidak berarti banyak, tapi setidaknya itu bisa mengalihkan perhatiannya ke arahku. Sementara Pak Le membacakan doa untuk menenangkan roh anak kecil yang menjadi tumbal. Aku berlari ke arah hutan, menghindari kejarannya, dan bersembunyi dari pohon satu ke pohon lain. Sayangnya kekuatan besar makhluk itu mampu menumbangkan beberapa pohon, sehingga dengan mudah bisa menemukanku. Namun aku tidak khawatir. Perlahan aku melihat tubuh makhluk itu semakin menyusut. Persis seperti ucapan Pak Le. Sepertinya Pak Le telah berhasil menenangkan roh bocah-bocah itu. Saat ini makhluk itu tidak lebih dari ukuran genderuwo, bebek gombel, atau makhluk demit biasa. Namun wajahnya tetap menyeramkan. Dia melampiaskan amarahnya dengan suara erangan yang terdengar ke seluruh penjuru hutan. Tepat ketika makhluk itu ingin kembali ke pabrik, aku menghadangnya. Tidak perlu kekuatan Kliwon kali ini. Pak Le mengajarkanku ilmu kontak batin yang membuat setiap sentuhanku dapat dirasakan oleh makhluk halus.
Itu artinya ilmu bela diriku bisa berguna untuk melawan makhluk seperti itu. Dengan segera aku menarik sarung yang kulipat di bahuku dan melompat menutupi wajahnya. Saat itu juga aku menghujamkan setiap pukulan tepat di dada makhluk itu, hingga beberapa kali terpental. Makhluk itu mencoba melawan dengan cakarnya yang tajam, namun aku menahannya dengan tendanganku, dan sekali lagi membuatnya terjatuh dengan pukulanku. Aku mengakhiri pertempuran ini dengan membacakan amalan api yang membakar makhluk yang telah menghabisi banyak nyawa manusia untuk menjadi tumbalnya itu. Pak Le, kata Pak Le benar, makhluk itu nggak ada apa-apanya. Ucapku saat kembali ke pabrik gula dan melihat Pak Le yang telah keluar dari tempat itu. Jangan sombong kamu, ingat kekuatanmu itu hanya titipan. Jelas Pak Le. Aku tertawa sambil menggaruk kepalaku. Namun mataku tertuju pada sebuah anak kecil yang diselamatkan Pak Le. Itu anaknya Pak Le. Iya, untungnya kita datang tepat waktu. Habis ini kita cari keluarganya. Aku mencoba menghampirinya, mencoba sedikit menghiburnya. Sudah aman kok, Dek. Namamu siapa? Kita cari orang tuamu ya. Tanyaku pada seorang bocah yang masih terisak menahan tangisnya. Namaku Tari, Mas. Indar Tari Sasena. Selamat bergabung para pendengar setia Radio Tengah Malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga hujan gerimis nggak membuat kalian bosan di rumah ya. By the way, kalian suka dengan urban legend? Kalau iya, kalian pasti akan suka dengan cerita ini. Cerita ini adalah kiriman seseorang yang tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Narasumber kita kali ini bercerita tentang sebuah hutan terlarang yang ada di desanya. Sebuah hutan yang dilarang dimasuki oleh siapapun, termasuk kepala desanya sendiri. Sebuah sungai mengalir di pinggir hutan itu. Disitulah warga desa melihat keanehan-keanehan terus terjadi. Tak jarang, mereka melihat sosok mengerikan dari dalam hutan itu. Terkadang mereka melihat kuntilanak yang memandanginya sepanjang hari. Kadang mereka juga mendengar suara sosok makhluk yang mengamuk dari hutan itu. Menurut cerita warga desa yang sudah lama tinggal di sana, dulunya hutan itu dijaga oleh sosok monyet kembar, hingga suatu kejadian mengakibatkan monyet itu mati, dan makhluk jahat di hutan itu terus mencoba untuk keluar. Kini hutan itu dijaga oleh sebuah pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang. Benda itu membuat roh-roh di hutan itu tidak bisa keluar. Tapi itu seolah sama, seperti sebuah bom waktu, di mana semua roh yang ada di sana, yang sebelumnya tenang, ini menjadi beringas, karena terkurungnya selama bertahun-tahun. Entah pusaka itu bisa menahan mereka sampai kapan, yang pasti hingga sekarang, hutan itu masih menjadi momok mengerikan bagi warga desa sekitarnya. Mereka menyebut hutan itu dengan nama Alas Wetan. Sebuah cerita yang sangat mengerikan. Aku membayangkan bila menjadi warga desa itu yang harus hidup berdampingan dengan sebuah hutan yang dipenuhi demi-demi jahat yang terbelenggu. Tinggal berdampingan dengan pabrik gula tua saja sudah cukup membuat kami was-was. Beruntung, makhluk halus di sana masih pasif dan tidak akan meninggalkan pabrik gula tanpa sebab. Lain dengan hutan itu yang dihuni oleh makhluk yang siap mengamuk kapan saja. Tapi kisah tentang monyet kembar penjaga hutan ini membuatku sedikit tersenyum. Rupanya ada juga monyet lain yang sakti seperti Kliwon dan punya niat baik. Aku menoleh ke atas langit-langit rumah ini. Di sanalah Kliwon memiliki tempatnya sendiri untuk tidur. Ia selalu tidur lebih cepat dan selalu bangun lebih cepat dariku. Malah saat aku bangun, kadang dia sudah membawa pisang dari kebun Budarmi, yang memang selalu menyediakan sebagian pisangnya untuk Kliwon. Cahaya matahari mulai menerangi jendela kamarku. Aku segera membasuh mukaku dan mencari keberadaan Kliwon.
yang tidak ada sejak pagi tadi. Bu Darmi, Kliwon di sini, teriakku saat sampai di kebun pisang Bu Darmi. Iya, itu lagi asik sarapan, sana ikutan, balasnya. Matur nuwun Bu, hari ini senyuman Bu Darmi tampak cantik. Ada dasar Panjul, besok-besok cari gombalan lain, udah nggak mempan. Aku segera berlari menghampiri Kliwon dan ikut menikmati beberapa buah pisang yang sudah dikumpulkan olehnya. Seperti biasa, setelah mengisi perut, aku dan Kliwon selalu balapan menuju sungai dan mandi seadanya di sana sebelum kembali ke rumah. Namun saat sedang asik mandi, aku melihat sebuah mobil yang berjalan menuju ke arah rumah Pak Le. Sambil menikmati udara pagi, aku menikmati perjalanan menuju rumah. Dan memang di sana Pak Le dan Bule sedang menerima tamu. Sepertinya mereka adalah keluarga yang menjemput Tari. Aku mengintip dari jendela dan melihat mereka membawa berbagai macam oleh-oleh dan makanan kota yang jarang sekali kutemukan. Kliwon, kayaknya habis ini kita makan enak. Kliwon tertawa nyengir dengan memamerkan giginya seolah setuju denganku. Itu yang diplastikin namanya ciki, enak banget itu. Tar, itu jatahku ya. Ucapku pada Kliwon, namun sepertinya ia tidak setuju dan segera menerobos ke dalam rumah ke arah makanan itu. Hai Kliwon, itu jatahku. Teriakku yang menyusulnya dan kalah telak setelah melihat Kliwon memeluk bungkusan makanan itu dan memanjat ke atas lemari. Ya ampun, Panjul, Kliwon, yang sopan dong. Ucap Bude dengan nada yang cukup marah. Maaf ya Bule, ucapku yang segera menunduk malu. Mas, itu Mas Panjul yang nolongin Tari juga. Ucap Tari yang mencoba mengenalkanku pada seseorang yang mungkin adalah kakakku. Wah, terima kasih ya Panjul. Benar, namanya Panjul. Tanyanya yang merasa heran dengan namaku. Panjul nama kerennya aja, nama aslinya Cahyo mas, balasku. Belum sempat berbicara lebih panjang, tiba-tiba Kliwon berteriak dan bertingkah sedikit aneh. Ia melompat ke bawah dan bersiap menerjang orang itu. Kliwon, jangan! Ucapku yang terlambat menahannya, hingga Kliwon sudah ada di atas kepala orang itu. Entah apa yang terjadi, Kliwon melompat, menari kegirangan, seolah bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Pak Le merasa sedikit heran dan memperhatikan kejadian itu dengan seksama. Monyet itu, jangan-jangan kamu. Kliwon duduk dengan tenang di pangkuannya, sambil menatap orang itu seolah mengenang sesuatu. Iya, ini aku, Linggar Sasena. Ucap orang itu. Kliwon kembali melompat ke girangan, dan aku hanya menatapnya dengan bingung. Tidak pernah Kliwon bertingkah sekirang ini selain denganku. Mas Linggar kenal dengan Kliwon? Tanya Pak Le. Kalau ini memang dia. Tidak, ini pasti dia. Ucapnya Mas Linggar dengan matanya yang berkaca-kaca. Dia sudah 2 kali menyelamatkan saya. Saya kira dia sudah mati saat terbawa arus sungai. Pak Le menoleh ke arahku yang masih terpaku melihat Kliwon begitu akrab dengan Mas Linggar. Teman-teman masih ingat kan Mas Linggar? Semoga masih ingat ya. Benar Mas Linggar, Panjul nemuin Kliwon saat terbawa arus sungai. Ternyata kita terikat oleh takdir. Ucap Pak Le. Mas, apa yang terjadi sampai Kliwon bisa terluka separah itu? Mendadak aku teringat saat aku bertemu dengan Kliwon yang sudah sekarat. Mas Linggar menghela nafas seolah bersiap menceritakan sesuatu. Sebuah cerita saat dia menyelesaikan KKN-nya di sebuah desa hingga terjebak oleh tipu daya dukun yang menyamar sebagai warga desa. Disitulah ia ditolong oleh 2 ekor kera yang menjaga hutan itu. Sebelum akhirnya temannya meninggalkan pusakanya untuk menghalangi demit di hutan itu agar tidak keluar. Aku merasa pernah mendengar cerita ini. Benar, ini persis seperti yang diceritakan Mas Ardian di radio tengah malam.
Mas Linggar, apa yang dimaksud itu alas wetan? Tanyaku. Mas Linggar terlihat kaget dengan pertanyaanku. Iya benar, ucap Mas Linggar. Kamu tahu hutan itu dari mana, Jul? Tanya Pak Le yang penasaran. Aku mulai tersenyum. Jadi monyet kembar yang nyelamatin warga desa itu, salah satunya benar Kliwon. Jadi Kliwon monyet jagoan dong. Ucapku senang mengetahui kenyataan itu. Kliwon pun segera melompat ke bahuku, mengangkat lengannya, seolah memamerkan kekuatannya. Aku tertawa tak henti-hentinya, sementara semua orang di ruangan hanya menggelengkan kepalanya. Cahyo tahu cerita ini dari Mas Ardian waktu bacain cerita itu. Cerita tentang hutan terlarang bernama Alas Wetan. Katanya ada pusaka yang melindungi hutan itu sampai sekarang. Pak Ale mengangguk, sepertinya kebingungannya mulai terjawab. Iya, itu adalah pusaka sahabatku, Linus. Tapi bukan hanya itu saja, saudara kembarnya Kliwon juga masih di sana, menjaga hutan itu sendirian. Seandainya saja ada yang bisa menolongnya. Ucap Mas Linggar. Kliwon punya saudara kembar. Aku berpikir dalam hati. Entah mengapa semua kenyataan ini membuatku semangat. Padahal jelas saja, sesuatu yang terjadi di hutan itu adalah halo yang mengerikan. Pak Le, gimana kalau kita ke Alas Wetan? Kita tolongin warga di sana, biar bisa hidup tenang. Pintaku pada Pak Le. Panjul, kalau ngomong mbok ya dipikir dulu. Yang dihadapi di sana itu demit satu hutan. Tidak ada yang salah dari kata-kata Pak Le, tapi aku mempunyai lebih dari satu alasan untuk ke sana. Selain membantu warga desa, aku merasa harus menolong saudara kembar Kliwon. Kali ini Kliwon menatapku dengan wajah yang muram. Pak Le, kira-kira kalau bukan kita, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kata Mas Ardian di radio, hutan itu seperti bom waktu. Kita tidak tahu sampai kapan pusaka itu bisa melindungi hutan itu. Sudah Dek Cahyo, tidak usah memaksakan diri. Bisa melihat Kliwon selamat saja, saya senangnya minta ampun. Pasti nanti akan ada jalan untuk permasalahan ini. Sebenarnya aku melihat wajah Pak Le juga cukup resah. Ia tidak akan pernah tenang saat mendengar seseorang atau malah satu desa menghadapi masalah yang berhubungan dengan makhluk gaib. Mas Linggar, apa Mas Linggar bisa mengantar kami ke sana? Tanya Pak Le tiba-tiba. Bisa Pak Le, tapi Pak Le yakin. Balas Mas Linggar. Kita lihat dulu keadaannya. Seandainya di atas batas kemampuanku, sebaiknya kita mencari bantuan lagi. Kami semua mengerti, namun tetap saja terlihat wajah cemas di wajah bule. Tenang aja bule, nanti Cahyo yang jagain Pak Le. Ucapku berusaha menghiburnya. Alah gayamu, bule cuma pesan kalian, jangan memaksakan diri. Masalah yang kalian hadapi bukan hal remeh seperti sebelum-sebelumnya. Aku setuju dengan ucapan bule. Tepat setelah menerima restu dari bule, kami menyusun rencana untuk ke sebuah desa yang bernama Desa Ranggilawu, yang tepat berbatasan dengan Alas Wetan. Singkat cerita, Linggar, kamu Linggar kan? Seseorang pria parubaya datang menyambut kami, yang baru saja sampai di Desa Ranggilawu, menggunakan mobil milik Mas Linggar. Iya Pak Damar, sudah lama sekali ya, balas Mas Linggar. Sebuah reuni singkat terjadi di antara mereka, sebelum akhirnya Mas Linggar mengenalkan kami dengan Pak Damar yang merupakan seorang kepala desa di tempat ini. Pak Damar ingat monyet kecil itu? Tanya Mas Linggar. Pak Damar memperhatikan Kliwon yang berada di bahuku, yang sedari tadi bersikap berbeda dari biasanya. Ia seolah berusaha mengingat sesuatu. Tidak mungkin. Dia salah satu monyet kembar yang menolong kita dulu. Ucap Pak Damar dengan senyuman yang tak henti-hentinya menghiasi wajahnya. Iya Pak, Cahyo yang nolongin monyet ini saat terbawa arus. Dia dikasih nama Kliwon. Jelas Mas Linggar. Kliwon, nama yang cocok untuk seekor kera pelindung hutan. Balas Pak Damar.
Kami melanjutkan perbincangan kami dengan kisah saat Mas Linggar melakukan KKN di desa ini. Ia bercerita tentang seorang dukun bernama Pak Dirman yang menjadi pengikut demit penguasa hutan yang ingin menjadikan Mas Linggar, teman-temannya, dan warga desa sebagai tumbal. Dukun itu menghasut warga desa untuk menyerang Kliwon dan saudara kembarnya yang bermaksud melindungi mereka dari demit itu. Sayangnya saat itu, Kliwon menahan diri untuk tidak membunuh manusia, sehingga kalah oleh dukun bernama Pak Dirman itu. Linus, sahabat Mas Linggar, ternyata memiliki pusaka yang mampu melindungi seluruh warga desa, hingga bisa melarikan diri dengan bantuan Kliwon. Namun pengorbanan harus terjadi. Kliwon sekarat dan hampir mati, dan akhirnya terseret arus sungai. Pusaka Linus harus ditinggal di hutan untuk mencegah demit itu keluar, sementara saudara kembar Kliwon menahan demit itu dan ikut terkurung di hutan. Mas Linggar, lalu sahabat Mas yang memiliki pusaka itu sekarang ada di mana? Tanya Pak Le. Dia akan datang nanti, saya sudah menghubunginya. Jawab Mas Linggar dengan cepat. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah Pak Damar. Tolong! Kami segera keluar dan melihat bahwa itu adalah suara wanita dengan tubuh yang penuh bekas luka, berusaha melarikan diri dari sesuatu. Kamu sudah datang. Itu suara apa, Pak Le? Tanyaku yang mendengar suara tanpa wujud itu. Entah, Pak Le belum tahu. Yang penting kita tolong dulu wanita itu. Balas Pak Le. Waktumu tidak lama. Kekuatanku sudah melemah. Pusaka Linus, itu suara pusaka Linus. Teriak Mas Linggar. Namun Pak Le sudah berlari keluar dan mencari keberadaan makhluk yang menyerang warga desa itu. Pak Le mencari ke arah hutan dan akhirnya menemukan sekumpulan makhluk kerdil yang penuh dengan bisul di tubuhnya. Mereka memiliki kuku-kuku yang tajam dan menyerang secara bersama-sama. Sebelum serangannya menyentuh Pak Le, sebuah amalan pedang dibacakan untuk menghabisi setiap makhluk yang mendekati Pak Le. Melihat kemampuan Pak Le, makhluk-makhluk itu segera berlari kembali ke arah hutan yang dibatasi oleh sebuah sungai. Kami mengejar mereka dan sampai di mulut hutan dan berhenti tepat di mana sebuah pelindung menyelimuti tempat ini. Belum sempat berdiri cukup lama, aku dan Pak Le segera menyadari sosok-sosok yang memandang kami dari dalam hutan. Gila, tak jauh dari tempat kami berdiri, sudah berkerumun puluhan pocong dengan kain kafan berwarna hitam, seolah darah pekat sudah memenuhi tubuhnya. Belum lagi sosok makhluk wanita kurus, berambut panjang, dan acak-acakan menggantung terbalik di atas pohon dengan lebar mulutnya yang hampir sepanjang diameter wajahnya. Dan di balik kengerian itu masih ada kekuatan besar yang menunggu kebebasan dari kelamnya sisi hutan itu. Itu pusaka Linus, ucap Mas Linggar sambil menunjuk ke arah sebuah benda yang tertusuk di atas tanah di mulut hutan itu. Sebuah batu berbentuk pisau yang sama sekali tidak terlihat kemewahannya sedikit pun. Namun dengan jelas, aku dan Pak Le merasakan seluruh perlindungan di hutan ini berasal dari benda itu. Kekuatannya sudah melemah, pantas saja makhluk kerdil itu bisa menemukan cara untuk keluar dari hutan itu. Ucap Pak Le. Ya Pak Le, sama satu lagi, pusaka ini punya kesadaran sendiri. Balas Mas Linggar. Aku memperhatikan Kliwon yang sibuk bolak-balik di pinggir hutan, sambil berteriak dengan rintihan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sepertinya ia berusaha memanggil saudara kembarnya berada di hutan itu. Namun sama sekali tidak ada balasan dari sana. Bahkan tidak ada satupun kera yang membalas teriakannya. Melihat hal itu, Mas Linggar seperti merasa menyesal. Dari ceritanya, dialah yang menusukkan pusaka itu sebelum saudara Kliwon sempat keluar, karena melindunginya dari serangan demit penguasa hutan itu.
Aku, aku tidak bisa melihat Kliwon bertingkah seperti ini, tapi aku juga tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Seketika aku merasa seperti melihat sebuah kilatan muncul dari sisi hutan, namun sama sekali tidak ada suara gemuruh yang menyusulnya. Sepertinya terjadi sesuatu dengan pelindung ini, ucap Pak Le yang merasakan hal yang sama. Benar saja, tepat setelah kilatan itu, tiba-tiba dari sisi lain hutan itu muncul sosok hitam, setinggi pohon dengan kaki dan tangan yang sangat panjang. Demit apa itu? Ucap Pak Damar yang terlihat ketakutan melihat sosok itu. Bagaimana makhluk itu bisa keluar? Tanya Linggar. Pak Le membacakan sebuah mantra yang menimbulkan api besar di tubuh demit itu. Seketika makhluk itu mengurungkan niatnya dan kembali melarikan diri ke dalam hutan. Kilatan tadi menandakan mulai munculnya celah dari kekuatan pusaka ini. Ini tidak akan lama lagi. Ucap Pak Le khawatir. Tapi sampai kapan Pak Le? Tanya Pak Damar. Pak Le hanya menggeleng dan mencoba menyampaikan apa yang terbaik untuk warga desa. Pak Damar, sebaiknya besok kita bersiap mengevakuasi warga desa. Kita tidak akan tahu bencana apa yang akan datang. Perintah Pak Le. Tidak akan sempat. Tiba-tiba muncul sebuah suara dari arah belakang kami, yang berasal dari seorang pria yang sepertinya seumuran dengan Mas Linggar. Linus, ucap Mas Linggar. Rupanya dia adalah Linus, sahabat Mas Linggar sekaligus pemilik pusaka ini yang sebenarnya. Pusaka ini hanya bertahan sampai malam ini. Jika menunggu besok, semua akan terlambat. Ucapnya. Pak Le terlihat panik. Lantas apa yang harus kita perbuat Mas Linus? Tanya Pak Le. Aku bisa sedikit memulihkan kekuatan pusaka ini dengan beberapa syarat yang kubawa. Namun selama aku melakukan ini, makhluk di hutan ini akan dengan bebas keluar masuk. Itu akan sangat berbahaya. Jelasnya. Tidak, itu terlalu beresiko. Sepertinya demi-demi di hutan ini sudah bersiap untuk mengamuk tepat saat pelindung ini hilang. Tidak ada pilihan lain. Ucap Pak Le. Aku akan berusaha menahan demit-demit yang keluar dari hutan ini dengan ilmuku. Lakukan secepatnya. Sontak, aku menoleh pada Pak Le. Ini adalah pertaruhan besar. Tapi di satu sisi kami tidak menemukan jalan lain. Aku ingin meminta bantuan Kliwon untuk membantuku melindungi hutan ini. Namun ia masih tak henti-hentinya mengelilingi pinggiran hutan dengan teriakan lirihnya. Pak Le melakukan sebuah mantra pemanggil dengan membacakan doa dan melakukan beberapa gerakan, seperti mengumpulkan sebuah energi. Samar-samar terbentuk sebuah api putih yang membesar dengan perlahan melayang membara di bawah kendali Pak Le. Demi para loka, apa sedarurat ini sampai harus menggunakan ilmu itu Pak Le? Tanyaku heran. Pak Le mengangguk. Api ini setidaknya bisa menahan niat jahat mereka dan menenangkan roh penasaran yang tengah mengamuk. Tepat setelah api itu cukup membesar, Mas Linus memberikan isyarat dan kami pun mundur. Hanya Pak Le yang berdiri di belakang Linus, sementara Linus berlutut melakukan ritual untuk mencabut pusaka itu. Jangan lengah. Tiba-tiba suara Linus berubah menjadi berat. Tepat saat ia menyentuh pusaka itu. Kekuatan mereka sudah berlipat-lipat semenjak aku mengurung mereka. Jadi inilah suara dari pusaka yang memiliki kesadaran itu. Gila, ternyata masih banyak misteri di alam ini yang tidak ku mengerti. Cahaya kilatan seperti tadi berulang kali, tepat saat Linus membacakan doa dan mencabut pusaka miliknya. Sontak, hujan turun dengan deras, bersahutan dengan sambaran petir, seolah menandakan akan datangnya sebuah bencana besar. Api Pak Le tidak padam oleh hujan ini. Sebaliknya, ini melebarkan apinya dan menunggu kedatangan demit-demit yang siap menerjang keluar hutan.
Angin bertiup kencang, petir saling menyambar, dan hujan turun tanpa belas kasihan. Namun tidak ada satupun makhluk yang keluar dari hutan itu. Kami heran, entah itu hal baik atau hal buruk. Linus tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mengambil perlengkapan dari tasnya, mengeluarkan beberapa bunga dengan berbagai warna. Sebuah gendit tanah liat yang berisi air, dan segera mencari tempat teduh untuk menyalakan kemenyan yang ia bawa. Sebuah ritual layaknya seorang sesepuh yang mencuci pusakanya dilakukan oleh Linus. Ia menuangkan perlahan air dari kendi itu. Jelas, aku tahu itu bukan air biasa. Ini tidak akan cepat, pikirku. Sebelum memutuskan bagaimana keadaan saat ini, tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam besar, setinggi pohon dengan tubuhnya yang besar, berjalan ke arah kami. Aku tidak melihatnya dengan jelas, namun matanya terlihat menyala dari tengah kegelapan hutan. Sebelum ia menampakkan wujudnya, makhluk itu berhenti dan mengeluarkan sebuah benda menyerupai bambu. Dan sialnya ia punya maksud brengsek di balik tingkahnya itu. Kepala seekor monyet yang hampir persis mirip dengan kliwon tertusuk tepat di ujung bambu yang runcing itu. Darahnya sudah tidak menetes, menandakan kepala itu sudah menancap di sana sejak lama. Aku menoleh pada Kliwon, dan memang hal yang kutakutkan terjadi. Mata Kliwon dipenuhi dengan amarah. Ia mengeram dengan taring yang mencuat dari mulutnya, dan kekuatan besar muncul di sekitarnya. Kliwon, jangan! Ucapku. Terlambat, Kliwon yang terbakar emosi segera melesat masuk ke dalam hutan, mengejar sosok itu masuk ke kedalaman hutan. Aku yang khawatir dengan Kliwon spontan ikut berlari menuju kegelapan hutan itu. Panjul, berhenti! Teriak Pak Le, namun rasa khawatirku pada Kliwon mengalahkan semuanya. Susul mereka, saat pusakaku siap, aku dan Linggar akan menyusul kalian. Teriak Mas Linus yang samar-samar terdengar dari jauh. Sebuah cahaya putih besar muncul dari arah belakangku. Sepertinya Pak Le meninggalkan geni baralokanya dan menyusulku ke dalam hutan ini. Sayangnya aku terhenti di sebuah tempat di tengah hutan. Sebuah tempat dengan ladang rumput mati yang luas dengan pohon-pohon yang terlihat hitam mengelilinginya. Di sini, ya, di sini. Semua makhluk yang pernah diceritakan oleh Mas Linggar dan warga desa berkumpul, menyaksikanku berdiri di tengah-tengah mereka. Pasukan pocong, makhluk kurus yang merayap seperti mayat hidup, wanita penuh darah yang bergantung terbalik di atas pohon. Semua memandangku dengan penuh amarah, seolah ingin melampiaskan dendamnya.